Simpati nama disambut supporter tanah air. Justin Hubner balas sindiran Vietnam dengan elegan. Modal positif negatif timnas Indonesia di rombak kualifikasi. Malaysia sibuk klarifikasi akibat terancam di banner FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Justin Hubner balas sindiran Vietnam dengan elegan. Malaysia sibuk klarifikasi akan dibanet oleh FIFA karena naturalisasi. Dan yang selanjutnya, modal positif dan negatif timnas Indonesia di round 4. Dan yang terakhir, Sain Patinama disambut supporter tanah air. Coba kita saksikan bersama ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Bek timnas Indonesia Justin Hubner kembali menghebohkan publik tanah air usai memberikan sindiran kepada Vietnam. Sindiran Justin Hubner itu disampaikan melalui Instagram story-nya yang mengunggah ulang postingan hasil timnas Indonesia melawan Vietnam di round 2 kualifikasi Piala Dunia lalu. Belum diketahui alasan ex-pemain Wolverhampton Wanderers itu tiba-tiba memberikan sindiran berhak buat Vietnam. Namun, diduga kuat Justin Hubner mengetahui soal sindiran beberapa media Vietnam yang menyebut timnas Indonesia akan kesulitan di round 4. Media Vietnam Soha memang sempat menyindir bahwa skuad Garuda dinilai tidak akan mampu bersaing dengan Oman, Irak, Arab Saudi, Qatar, dan UEA. Menurut Soha, kesulitan lain yang akan didapat oleh timnas Indonesia adalah ronde 4 akan diselenggarakan di Arab Saudi dan Qatar. Timnas Indonesia berada di pot ketiga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat mereka kemungkinan akan berada di grup yang sulit. Selain itu, jika AFC memilih tempat pertandingan di Timur Tengah, timnas Indonesia akan dirugikan saat bermain di kandang lawan. Tulis Soha. Sebelumnya, media Nguyen tersebut juga menyoroti nasib pemain keturunan timnas Indonesia yang belum memiliki klub. Dengan nada kasar, media rival itu menyebut bahwa pemain Indonesia tengah menganggur. Sindiran-sindiran tersebut seakan menunjukkan bahwa Vietnam iri dengan perkembangan timnas Indonesia saat ini. Terlebih, skuad Garuda selangkah lagi akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Justin Hubner yang terkenal sebagai preman memilih membalas sindiran Nguyen FC dengan cara yang elegan. Timnas Malaysia tengah digoyang banyak isu pasca melakukan naturalisasi besar-besaran terhadap pemain keturunan. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari proses persiapan Harimau Malaya menyambut pertandingan melawan Vietnam. Tepatnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, dan hasilnya Malaysia menang besar 4-0 dalam pertandingan tersebut. Banyak pihak yang menyebut bahwa kemenangan Malaysia didapat berkat para pemain naturalisasinya, dan hal itu menimbulkan kecurigaan bagaimana Malaysia bisa menaturalisasi dengan cepat banyak pemain. Sebab skuad Harimau Malaya menurunkan 9 pemain naturalisasi dan keturunan. 6 di antaranya pemain yang baru selesai dinaturalisasi, 2 pada Maret dan 4 lainnya selesai bulan Juni. Oleh karena itu, banyak pihak yang merasa bahwa proses naturalisasi yang dilakukan Malaysia janggal. Dan jika terbukti menyalahi aturan, Malaysia bisa saja dikenakan sanksi oleh AFC dan FIFA tentunya. Menjawab polemik tersebut, Presiden FAM menegaskan bahwa semua pemain keturunan dinaturalisasi sesuai prosedur. Semua telah melalui verifikasi dari FIFA secara menyeluruh dan sesuai dengan pedoman yang ada. Naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan Malaysia memang jadi sorotan publik Asia Tenggara. Hal ini juga tak lepas dari sikap FAM itu sendiri yang tidak membuka latar belakang dan garis keturunan Malaysia sang pemain. Publik terlalu skeptis, bagaimana bisa Malaysia memiliki pemain keturunan yang berada di Amerika Selatan? Jika tidak disertai dengan bukti konkret, hal ini akan terus menjadi masalah yang selalu dipertanyakan di masa mendatang. Fakta tersebut tentu berbanding terbalik dengan naturalisasi para pegawai timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan yang jelas dan telah dibocorkan ke publik. 1. Lonjakan peringkat FIFA tertinggi. Setelah mengarungi kerasnya ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai sejak bulan September 2024 hingga bulan Juni 2025 ini, timnas Indonesia akhirnya menahbiskan diri menjadi kontestan dengan kenaikan peringkat FIFA paling tinggi, mengalahkan 17 kontestan lainnya. Mengutip dari laman resmi FIFA, sebelum ronde ketiga dimulai, timnas Indonesia terpantau berada di posisi ke-133 dunia dengan koleksi 1.109 poin. Dan berdasarkan perhitungan dari laman FTSErankings.com, seusai menyelesaikan pertarungan terakhir melawan Jepang di grup C lalu, timnas Indonesia diprediksi akan berada di peringkat ke-118 dunia, yang mana berarti skuad Garuda mengalami kenaikan sebanyak 15 anak tangga.
Rentang kenaikan tersebut menjadi yang terbanyak di antara 18 kontestan round ketiga, yang mana tim-tim lain yang juga mengalami kenaikan peringkat seperti Uzbekistan, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Jepang tak lebih dari 6 anak tangga saja. 2. Selisih kebobolan paling buruk. Sementara modal negatif skuad Garuda untuk mengarungi kerasnya round 4 kualifikasi ialah menjadi tim dengan selisih gol paling buruk di antara para kontestan. Timnas Indonesia yang menduduki posisi keempat klasemen akhir grup C memiliki selisih gol di angka -11. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di antara ke-6 kontestan round 3. Dan yang membuat lebih mengkhawatirkan lagi adalah selisih -11 gol tersebut secara kasar terjadi hanya dalam rentang 4 pertandingan terakhir saja, tanpa bermaksud menafikan cetakan 3 gol oleh Romney dalam 4 laga terakhir. Namun patut digarisbawahi bahwa -11 gol yang kini menempel di catatan Indonesia tersebut juga sama dengan hasil di 4 laga terakhir yang dijalani, di mana skuad asal Patrick Kluivert dihantam 5 gol oleh Australia dan dipermak 6 gol oleh Jepang. Tentu hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Patrick Kluivert untuk meramu taktik yang tepat guna menghadapi kerasnya round 4 mendatang. Rumor kepindahan Sen Patinama ke Persib Bandung tengah menghangatkan jagat sepak bola Indonesia. Bek timnas Indonesia yang dikenal dengan gaya permainan agresifnya ini santer dikabarkan bakal merapat ke klub asal kota kembang tersebut. Seperti yang diketahui, Sen Patinama yang memiliki darah Maluku dan lahir di Belanda kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh klub Belgia Kasiuman. Situasi tersebut membuka peluang besar bagi klub-klub Liga 1 Indonesia, termasuk Persib Bandung, untuk memboyongnya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Rumor bahwa Patinama akan mengisi kekosongan posisi bek kiri yang ditinggalkan Edo Febriansyah langsung disambut antusias oleh para bobotoh. Dalam situs statistik dan rumor transfer transfermarkt.co.id, Patinama tercatat memiliki kemungkinan bergabung sebesar 25% dengan grafik tren yang terus meningkat. Sontak fans Persib membanjiri kolom komentar media sosial dengan harapan besar agar pemain naturalisasi tersebut segera berseragam biru. Tak bisa dipungkiri, kabar ini menimbulkan euforia besar di kalangan bobotoh. Sosok Patinama dianggap cocok dengan karakter permainan Persib. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan tampil bersama timnas Indonesia di berbagai laga internasional, kehadirannya diyakini mampu memberikan kontribusi besar. Sementara bagi Sen Patinama bergabung bersama Persib akan mengembalikan menit bermainnya selama ini serta meningkatkan intensitas individu. Hal tersebut sangat berguna bagi pemain. Lebih dari itu, berkarir di Liga 1 akan mengingatkan namanya untuk kembali pulang ke tanah air.